Hambali. Mereka datang, Jack. Semoga berhasil menyelundupkan lutung. Jack dan Nugroho. Kalau menyelundupkan lutung sih, nampaknya berhasil. Tetapi mengapa ketiga orang ini datang bersama-sama teman kita? Hambali. Kita tunggu saja, Jack. Mungkin persoalannya menjadi jelas. Pasti mereka sudah masak-masak mempertimbangkan. Jack dan Nugroho. Benar, Hambali, kita tunggu. Hanya saja ketiga orang ini adalah orang lokal. Mudah-mudahan saja mau membantu terutama terhadap penggunaan kuda. Tidak berapa lama kemudian, keenam orang tersebut datang. Kemudian ketiga pucang saling berkenalkan dengan Jack dan Nugroho dan Hambali. Kemudian Boy Gatot, Soseko, dan Sunaring Sasi menceritakan pengalamannya sampai bertemu dengan ketiga pucang bersaudara. Hanya saja tidak menceritakan tentang lutung dan dakon. Jack dan Nugroho. Wah, terima kasih sekali atas bantuan kalian pucang bersaudara, terutama pengadaan kuda. Karena tanpa kuda rasanya sangat sulit untuk melarikan kedua saudara kembar kami yang tersandra. Tentu pengawalan sangat ketat selama tujuan mempersatukan wilayah Talatikana belum terwujud. Tetapi bantuan kalian akan sangat menentukan terhentinya hukuman kepada manusia tidak berdosa hingga menjadi manusia berkepala binatang. Ini adalah awal dari proses yang tidak serta-merta langsung berhenti. Ini adalah tahap awal. Sengaja Jack dan Nugroho tidak memberi penjelasan bahwa teman-temannya tidak ada yang mampu menunggang kuda, karena kehidupan di tahun 2012 atau 11.500 tahun kemudian kuda sudah bergantikan dengan kendaraan bermesin. Disebutkan bahwa bantuan mereka akan menghentikan hukuman menjadikan orang berkepala binatang akan terhenti. Mereka bertiga merasa senang, merasa pekerjaan nantinya tidak sia-sia, walaupun mereka sendiri tak mengetahui bagaimana cara menghentikan hukuman itu. Pucang Taruna Gede. Wah, terima kasih sekali atas tambahan pengetahuan yang kami dapatkan. Rasanya perkenalan kami bertiga sudah cukup. Kami mohon pamit untuk mewujudkan kesampan kami. Dalam hati kecil Pucang Taruna Pekik juga berbunga-bunga. Pasti dia sudah Bodhita akan menjadi wanita pilihan atas ketulusan Yoseko. Maka mereka berenam keluar dari tempat tinggal sementara guna mengantar pucang bersaudara dan Nugroho. Sampai ketemu lagi pucang bersaudara. Kemudian mereka saling berpelukan untuk pamit. Bagian 8. Merebut 3 wilayah berikutnya. Pagi sekali, sambil memberi makan lutung yang jinak dan mengerti diajak bermain, Raja Rengkokok menunggu kedatangan pamannya yang juga sebagai Patih Ranggayung untuk membicarakan perluasan wilayah selanjutnya. Tidak berapa lama, Patih Ranggayung datang langsung. Melihat Raja sibuk memberi makan dan bercanda dengan lutung, sehingga lupa memberi salam kepada pamannya. Patih Ranggayung. Selamat pagi anakku. Lupa memberi salam kepada paman ya, karena memiliki mainan baru anakku. Raja Rengkokok. Tidak paman. Hanya aku tidak mendengar suara paman masuk ruangan. Mendengar jawaban rajanya, Ranggayung agak tersinggung, karena sambil menjawab, Rengkokok masih asik memberi makan lutung. Raja Rengkokok. Silahkan duduk paman. Patih Ranggayung. Terima kasih anakku. Paman sudah duduk dari tadi. Mari kita bicarakan lagi rencana yang sudah hampir matang. Sambil menunggu kedatangan para telik sandi yang ditugaskan oleh Panglima Perang yang Gabrani Rangkono. Kalau boleh tahu dari mana anakku mendapatkan lutung itu? Nampaknya bukan lutung sembarangan. Raja Rengkokok. Benar paman, lutung yang pintar, sedikit mengerti bahasa manusia. Hanya saja lutung tidak bisa berbicara layaknya manusia. Aku beli dari warga kita yang tinggal di bukit paman. Patih Ranggayung. Sayang anakku sudah terlanjur membeli lutung itu. Kalau saat itu ada paman, pasti paman menolaknya. Raja Rengkokok. Bukankah paman suka primata seperti yang paman miliki sekarang ini? Ada beo, ada buaya, ada macan kumbang yang semuanya sudah jinak-jinak paman. Patih Ranggayung.
Bukan itu maksud paman, bukan lutung sembarangan, bukan ngerti sedikit bahasa manusia maupun pintar diajak bercanda anakku. Tetapi lutung itu sengaja dijual hanya kepada keluarga raja untuk diperselundupkan. Tidak berapa lama lagi Panglima Perang Rangkono sudah datang. Segera Raja Rangkokok menyapa, "Sepupuku, juga Panglima Perang Rangkono, apa kabar berita yang kamu bawa hari ini? Silahkan duduk, sepupuku." Rangkono, "Berita tentang telik sandi dari pasukan telik sandi Rangkokok rajaku yang agung." Raja Rangkokok, "Coba jelaskan kepada kami, agar kekuatan lawan yang akan direbut bisa diketahui, sepupuku." Rangkono, "Pertama, Karang Batu dan Karang Kepodang adalah wilayah yang cukup luas dulu. Pasukan harus melalui Pucang Lamban, nampaknya hampir mirip dengan wilayah yang kita rebut dulu. Bila pagi para pemuda belum juga pulang dari bukit, sehingga keadaan lawan sangat lemah. Sebagian pasukan kita sudah ada di Pucang Lamban. Logistik meriam, lengkap dengan amunisi, pasukan berkuda sekaligus pemanah jitu, dan bahan makanan penyangga untuk perang masih mencukupi. Apalagi kedua wilayah itu, padi sudah mulai menguning, artinya siap untuk dipanen. Bila kita menang, padi harus segera dipanen untuk tambahan pasukan kita. Kedua wilayah Lembu Ampal yang cukup jauh harus melewati Kebun Garu. Pasukan kita sebagian sudah ada di Kebun Garu. Meriam dan pasukan pemanah, bantuan pasukan dari Sanggalangi, dan bahan pangan untuk mendukung perang, semua mencukupi." Patih Ranggayung, "Jadi kita siap merebut ketiga wilayah tersebut dalam waktu 5 hari lagi, anakku." Rangkono, Panglima Perang yang gagah berani. Rangkono, "Benar, paman, tinggal menunggu komando saja." Burung pungguk merindukan bulan. Non jauh di atas bukit pengungsian, seorang gadis lagi gelisah, memilih di antara dua muda yang dapat melindungi dirinya di saat perang seperti ini. Pengalaman buktikan terhadap perang yang tiba-tiba membuat semua jadi berantakan. Ibu meninggal, sementara sang ayah mendapat hukuman sebagai manusia berkepala sapi, sehingga membuatnya semakin gundah. Mengharapkan kedatangan Yus juga tak kunjung datang. Melihat Pucang Terong Pekik juga enggan rasanya. Padahal dulu saat melihat Pucang Terong Pekik, ingin juga rasanya ingin tahu. Tetapi entah mengapa kini hatinya tercuri oleh Yoseko, pemuda yang sederhana, tetapi mampu menyelamatkan nyawanya. Inikah yang membuat dirinya terkesan, sehingga rasanya ingin berjumpa. Inikah yang disebut jatuh cinta yang pertama? Inikah yang disebut sebagai peribahasa seperti pungguk merindukan bulan? Setiap waktu bersuara wuk-wuk, namun yang diharapkan tidak kunjung datang. Tak lama terbesit dalam benak Abodita, sepasang mata selalu memperhatikan kegalauan Abodita saat ini. Pelan-pelan Pucang Terong Pekik menyapa, "Abodita, maafkan aku kalau mengganggu. Aku perhatikan beberapa hari ini Abodita menyendiri dan melamun yang diharapkan tidak kunjung datang. Sementara ayah mendapat hukuman, aku ikut prihatin, Abodita." Pelan-pelan dia sedodo Abodita menoleh. "Terima kasih Terong Pekik atas perhatianmu. Memang aku lagi galau melihat keadaan ayah. Aku sangat mengharapkan orang yang dapat menyembuhkan ayah dan melindungiku saat aku terluka parah. Yus mampu menyembuhkan aku."